Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Baiklah, pertama-tama mari kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita pada hari ini masih bisa diberikan kesehatan, waktu dan kesempatan sehingga kita bisa berjumpa di Zoom ini dalam rangka melaksanakan presentasi tugas yang telah kelompok kami siapkan. Nah, pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak Aryansa SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi. Nah, terima kasih juga kepada teman-teman dari kelompok 4 yang telah menyempatkan hadir pada siang hari ini untuk melaksanakan presentasi tugas-tugas yang telah disiapkan. Baik, sebelum kami memulai presentasi, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Mukamar, di sini selaku moderator. Kemudian 4 orang lagi, ada teman saya yang pertama ada Dugarina, kemudian ada Yunia, lalu ada Nur Asniati Ilahi, dan juga ada Pina Lestari. Baik, untuk tidak memperpanjang waktu, marilah kita memulai presentasi untuk case method yang pertama, yakni mengenai proses bisnis siklus pendapatan, di mana pada materi pertama ini akan dijelaskan oleh Pina Lestari, yakni mengenai voucher entry pesanan. Pada Pina, dipersilahkan. oke, berikut adalah flowchart untuk entry pesanan penjualan. Oke, di sini ada penulis kesalahan dalam pengetikan. Harusnya itu customer datang, bukan customer lokasi. Nah, customer datang. Setelah pelanggan tiba di lokasi, customer akan disuruh memilih menu. Nah, pelanggan bisa melihat dan memilih menunya. Kemudian custom apa memastikan customer ini jadi memesan apa enggak. Setelah itu, jika tidak, maka proses berhenti di situ. Kemudian, kalaupun dia jadi memesan, dia akan memilih menu pesanan yang akan dipilih itu dikonfirmasi kepada pelanggan. Selanjutnya, pelanggan akan memeriksa stok, apakah stoknya masih ada apa enggak. Kalau sudah tidak ada, maka proses akan berakhir. Kalau ada, maka pesanan diproses, kemudian eh, pesanan diproses di dapur atau area persiapan. Selanjutnya, eh, melakukan transaksi pembayaran di kasir. Pelanggan melanjutkan ke kasir untuk melakukan pembayaran. Setelah itu, customer akan menerima bon atau kwitansi dari kasir. Selanjutnya, customer akan meninggalkan tempat. Oke, sekian keterangan penjelasan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pina Lestari. Selanjutnya, materi mengenai flowchart pengiriman itu akan dijelaskan oleh Dugarina. Kepada Dugarina, disilakan. Tolong scroll ke bawah, teman-teman. Oke, baik. Ada deskripsi prosesnya. Yang pertama itu, proses ini adalah proses pengiriman pesanan barang. Petugas pengirim bertanggung jawab untuk mengirimkan pesanan tepat waktu. Selanjutnya, jika petugas pengiriman tidak dapat mengirimkan pesanan tepat waktu, maka proses akan dieskalasi ke manajer dan meminta bantuan. Untuk penjelasan flowchart pertama itu pengambilan pesanan, di mana proses dimulai ketika pesanan diterima. Selanjutnya mempersiapkan pengiriman. Bagian pengiriman mempersiapkan semua yang dibutuhkan untuk mengirim barang.
Selanjutnya itu mengepak barang. Nah, barang yang dikepak kemudian dikirim, kemudian siap untuk dikirim. Selanjutnya mengirim pesanan. Setelah pesanan barang dikemas, pesanan dikirim ke alamat tujuan. Jika terjadi masalah dalam proses ini, terdapat opsi eskalasi ke manajer. Nah, pada proses selanjutnya itu eskalasi ke manajer. Nah, jika ada masalah dalam pengiriman yang memerlukan bantuan lebih lanjut, permintaan bantuan dikirim ke manajer. Selanjutnya itu ada review permintaan bantuan, di mana manajer melakukan tinjauan terhadap permintaan bantuan untuk menentukan langkah selanjutnya. Flowchart yang ketujuh itu ada apakah bisa membantu. Keputusan diambil apakah bantuan dapat diberikan untuk mengatasi masalah pengiriman. Jika ya, maka proses berlanjut ke langkah berikutnya, yaitu membantu proses pengiriman. Jika tidak, proses berakhir dengan status tidak bisa dikirim. Selanjutnya itu ada bantu. Jika bantuan memungkinkan manajer atau tim lain membantu agar pesanan bisa dikirim. Terakhir itu ada barang terkirim. Setelah proses bantuan atau jika tidak ada masalah, pesanan berhasil dikirim ke alamat tujuan. Nah, dengan diagram ini menggambarkan alur kerja yang cukup mencakup proses pengambilan, pengepakan, pengiriman, hingga penanganan masalah apabila ada kendala dalam pengiriman barang. Sekian presentasi dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Duga Dina. Selanjutnya mengenai materi flowchart penagihan piutang usaha, ini akan dijelaskan oleh Yunia Fitri. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart penagihan piutang. Di sini bisa teman-teman lihat bentuk flowchart-nya. Nah, untuk keterangan dari flowchart tersebut, yang pertama dimulai, yaitu menandai awal dari proses penagihan. Nah, proses penagihan dimulai ketika ada pelanggan yang belum melunasi tagihannya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Yang kedua, memeriksa outstanding. Nah, jadi memeriksa jumlah tagihan yang belum terbayar atau outstanding. Tim penagihan akan memeriksa data pelanggan untuk mengetahui berapa jumlah pasti yang belum dibayar. Yang ketiga, konversi dan menagih ke pelanggan. Ini dilakukan kontrak dengan pelanggan untuk meningkatkan tentang tagihan yang belum dibayar. Nah, yang keempat ada menyiapkan invoice, menghitung DP, pembayaran, dan sisa. Jadi, membuat rincian tagihan atau invoice yang mencakup jumlah total tagihan, uang muka atau DP yang sudah dibayarkan, jumlah pembayaran yang sudah dilakukan, dan sisa tagihan yang belum dibayarkan. Selanjutnya ada invoice. Dokumen tagihan yang diberikan kepada pelanggan. Invoice akan dikirimkan kepada pelanggan sebagai bukti tagihan dan rincian pembayaran. Nah, yang keenam ada bukti transfer. Jadi, bukti pembayaran yang diberikan oleh pelanggan, setelah pelanggan melakukan pembayaran, mereka akan memberikan bukti transfer nih kepada karyawan sebagai tanda pembayaran telah dilakukan. Yang ketujuh itu setuju. Keputusan apakah pembayaran sudah sesuai dengan invoice, tim penagihan akan memeriksa apakah jumlah pembayaran yang diterima sesuai dengan jumlah yang tertera pada invoice. Nah, yang terakhir ada selesai. Jadi, proses penagihan untuk pelanggan tersebut selesai jika pembayaran sudah sesuai. Maka proses penagihan untuk pelanggan tersebut dianggap selesai. Namun, jika belum, proses penagihan akan diulang dari tahap konfirmasi. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Yunia Fitri. Nah, untuk penjelasan selanjutnya mengenai ancaman dan pengendalian, ini akan dijelaskan oleh Nur Asmiti. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman. Nah, jadi siklus pendapatan pada usaha kecil dan menengah merupakan bagian dari sistem keuangan yang melibatkan berbagai proses, mulai dari pencatatan penjualan, penerimaan kas, hingga pencatatan akuntansi. Siklus ini sangat penting karena secara langsung mempengaruhi arus kas dan profitabilitas perusahaan. Namun, UKM seringkali menangani berbagai ancaman yang dapat mengganggu proses ini. Nah, beberapa ancaman utama terhadap siklus pengendalian dalam siklus pendapatan UKM adalah sebagai berikut.
Yang pertama adalah penipuan oleh karyawan, seperti pencurian uang kas, manipulasi penjualan, penjualan fiktif, penyalahgunaan diskon, atau retur penjualan. Nah, kemudian yang kedua itu adalah ketidaktepatan dalam pencatatan dan pengakuan pendapatan. Tindakan ini seperti pengakuan pendapatan yang terlambat atau dipercepat, pencatatan piutang yang tidak akurat, dan kesalahan dalam penetapan harga atau diskon. Kemudian yang ketiga, yaitu resiko kredit dan piutang yang tak tertagih. Jadi, banyak UKM yang tidak melakukan analisis kredit pelanggan secara menyeluruh sebelum memberikan pembayaran dengan kredit. Akibatnya, pelanggan yang memiliki resiko kredit tinggi bisa saja gagal dalam membayar. Nah, karena keterbatasan sumber daya, UKM seringkali tidak memiliki tim atau sistem yang mempunyai untuk berkomunikasi secara teratur. Hal ini dap- Hal ini dapat menyebabkan pengisian yang jatuh tempo tidak segera ditagih dan pada akhirnya meningkatkan risiko tidak tertagih. Selain itu, sistem yang tidak efektif untuk mengingatkan atau menagih pembayaran dapat memperlama siklus penerimaan kas dan menyebabkan masalah likuiditas. Kemudian adapun yang keempat yaitu ketidakefisienan dalam sistem pencatatan dan teknologi. Nah, dampaknya kinerja pencatatan dan pelaporan keuangan menjadi lambat, beresiko tinggi terjadi kesalahan dan pemilik bisnis tidak dapat mengakses data yang akurat untuk pengambilan keputusan yang tepat. Kemudian yang kelima yaitu pengendalian internal yang lemah, tidak ada pemisahan tugas yang jelas. Dalam UKM, satu orang karyawan seringkali menangani berbagai fungsi, seperti pencatatan penjualan, penerimaan kas, dan penyimpanan uang. Ini meningkatkan risiko penipuan karena tidak ada sistem check and balance. Adapun yang terakhir yaitu ancaman dari pihak eksternal, kecurangan dari pelanggan. Nah, pelanggan mungkin melakukan keadaan, misalnya mengklaim produk yang tidak sesuai atau rusak dengan harapan mendapatkan pengembalian dana atau diskon. Nah, jika UKM tidak memiliki susunan sistem yang baik, ancaman yang timbul bisa sangat serius dan berdampak langsung pada operasional keuangan serta kelangsungan bisnis. Baik, mungkin itu saja yang bisa dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih pada Nur Asniati Lahim. Nah, itulah tadi presentasi dari kelompok 4 mengenai proses bisnis siklus pendapatan. Nah, untuk selanjutnya, ini akan presentasi mengenai proses bisnis siklus pengeluaran. Nah, baik, untuk metode pemesanan barang ini akan saya jelaskan sendiri. Yang pertama itu ada metode Economic Order Quantity atau disebut dengan EOQ. Nah, yang pertama itu pengertiannya, di mana EQQ ini adalah salah satu metode yang digunakan. Economic Order Quantity ini merupakan suatu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah pesanan yang optimal dalam rangka meminimalkan total biaya yang berkaitan dengan pemesanan dan penyimpanan barang. Nah, konsep ini pertama kali diperkenalkan oleh Ford W. Harris pada tahun 1913 dan sejak itu telah menjadi salah satu prinsip dasar dalam manajemen persediaan. Nah, yang kedua itu ada metode Material Requirement Planning atau MRP. Nah, MRP ini adalah sistem yang digunakan untuk menghitung rincian jumlah bahan baku, bahan mentah, atau komponen yang dibutuhkan untuk memproduksi sebuah barang pada sebuah perusahaan. Nah, umumnya sistem MRP ini digunakan oleh perusahaan manufaktur yang memang aktivitas bisnisnya itu adalah memproduksi barang. Dengan adanya software MRP ini, perusahaan akan dengan akurat untuk mengestimasi bahan baku yang dibutuhkan dengan jumlah dan rincian yang tepat saat produksi hingga proses penjadwalan pengirim. Nah, berikutnya yang ketiga itu ada baik, ada just tadi ya. Ada just in time. Nah, ini merupakan metode di mana manajemen proses produksi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan konsumen dengan tepat waktu dan berkualitas, serta mengurangi adanya biaya penyimpanan inventaris di gudang. Dengan mengacu pada dua poin tersebut, perusahaan akan lebih fokus pada
Return of Investment atau ROI dengan memangkas biaya yang dialokasikan untuk menyimpan persediaan dan biaya transportasi. Baik, itulah tadi materi mengenai metode pemesanan barang. Nah, untuk materi selanjutnya, yakni flowchart penerimaan dan penyimpanan barang akan dijelaskan oleh Yunia. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, selanjutnya di sini ada flowchart tentang penerimaan dan penyimpanan barang. Nah, kita mulai terus ada surat jalan kedatangan barang dari supplier. Nah, kemudian diteruskan untuk memberikan surat jalan. Selanjutnya, surat jalan kedatangan barang dari supplier. Terus mengecek kesesuaian barang dengan surat jalan. Jika sesuai, maka kita akan menurunkan barangnya, yaitu dengan memberikan informasi kedatangan barang, membuat surat penerimaan barang, dan menyerahkan surat penerimaan barang dan sampel barang. Nah, jika tidak, barang kembali ke supplier. Nah, tadi kan menyerahkan surat penerimaan barang dan sampel barang. Ini ketika surat penerimaan sudah diterima, tugasnya itu mengecek ulang jumlah barang dan menguji kualitas barang. Jika sesuai, menyimpan barang dan barang akan selesai, dan jika tidak, mengembalikan barang kepada supplier. Oke, sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Yuni Fitri. Nah, untuk materi selanjutnya, ya, ini mengenai flowchart mengecek tagihan dari pemasok. Ini akan dijelaskan oleh Pina Lestari. Kepada Pina, disilakan. Oke, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu ada flowchart mengecek tagihan dari pemasok dan membayar tagihan kepada pemasok. Proses dimulai, kemudian dengan menerima kwitansi dan menentukan tanggal penagihan giro atau cek. Kemudian mengecek dokumennya. Selanjutnya itu menentukan cara bayarnya. Kemudian memonitor tanggal jatuh temponya. Selanjutnya itu menandatangani giro atau ceknya. Selanjutnya menyerahkan uang tunai, cek atau giro ke pemasok, meminta pemasok menandatangani form tanda. Selanjutnya mencatat semua pembayaran. Kemudian yang terakhir itu mengecek ulang semua laporan keuangannya. Adapun keterangan dari flowchart ini, itulah penjelasan mengenai flowchart dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Pina Lestari. Selanjutnya untuk materi terima kasih kepada Pina Lestari. Nah, selanjutnya itu mengenai dokumen terkait akan dijelaskan oleh Nur Asniati. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dokumen terkait. Yang pertama itu adalah purchase requisition. Nah, jadi purchase requisition adalah dokumen pemesanan barang atau jasa yang dikeluarkan oleh salah satu tim atau departemen dalam perusahaan untuk diberikan kepada departemen keuangan. Nah, dalam proses pengadaan barang atau jasa, setiap departemen tidak bisa langsung membeli dari pemasok. Kemudian adapun fungsi dan manfaat purchase requisition. Purchase requisition adalah tahapan awal yang harus dilalui sebelum melakukan pembelian. Dengan menggunakan purchase requisition, Anda dapat mengatur dan memonitor kebutuhan serta pengeluaran perusahaan secara efisien. Nah, bisa kita lihat seperti yang telah terlampir. Nah, kemudian adapun yang kedua itu adalah purchase order. Nah, jadi purchase order adalah dokumen yang digunakan pembeli untuk memulai proses pembelian. Nah, dokumen purchase order diterima oleh penjual dan digunakan oleh kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli, untuk memastikan bahwa pesanan sesuai dengan kesepakatan. Fungsi purchase order adalah untuk meminimalisir kesalahan dalam pemesanan. Artinya, ketika pelanggan sudah mengisikan detail pemesanan terkait nama, produk yang dipesan, jumlah, harga, dan lainnya,
kita harus memastikan membuat pesanan tersebut sesuai dengan permintaan pelanggan. Bisa kita lihat seperti yang telah terlampir. Nah, kemudian adapun selanjutnya itu adalah receive report, merupakan laporan penerimaan barang yang telah disusun oleh departemen yang menerima barang. Salah satu tujuan dari receive report adalah mempertahankan proses pencatatan yang efisien. Dengan laporan, ini dapat membantu meminimalkan dan menghindari kebingungan antar unit bisnis. Dikutip dari My Accounting Course, receipt report adalah dokumen internal yang digunakan untuk mencatat bahan dan inventaris yang diterima perusahaan. Biasanya laporan ini dikirim ke departemen atau perusahaan lain untuk memberitahu barang apa saja yang telah diterima dan siap digunakan. Bisa kita lihat seperti yang telah terlampir. Nah, kemudian adapun yang selanjutnya yaitu adalah vendor invoice. Purchase invoice atau sering juga disebut dengan supply invoice atau vendor invoice adalah dokumen yang dibuat oleh penjual, supplier atau vendor dan dikirim kepada pembeli sebagai permintaan pembayaran untuk barang atau jasa yang telah disediakan. Nah, fungsinya untuk mencatat kewajiban pembayaran, memastikan barang atau jasa yang diterima sesuai dengan kesepakatan, dan sebagai dasar untuk proses akuntansi dan pembayaran. Apakah kita ingin mendalami lebih lanjut tentang proses atau fungsinya dalam sistem akuntansi? Bisa kita lihat seperti yang telah terlampir. Nah, baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur Asniati. Nah, mengenai ancaman dan pengendalian ini akan saya jelaskan dalam siklus pengeluaran. Adapun beberapa ancaman dan juga pengendaliannya, yang pertama yakni ancamannya ini menjaga kehabisan atau kelebihan persediaan. Kemudian selanjutnya itu meminta barang yang tidak dibutuhkan. Yang ketiga itu membeli dengan harga yang dinaikkan. Yang keempat, membeli barang berkualitas rendah. Yang kelima itu membeli dari pemasok yang tidak diotorisasi. Nah, yang keenam itu ada komisi atau kickback. Nah, adapun prosedur internal untuk uh, kontrolnya atau pengendaliannya, yang pertama itu sistem pengendalian persediaan atau catatan persediaan. Kemudian yang kedua ini membuat persediaan perspektual yang lebih akurat. Kemudian juga persetujuan permintaan pembelian yang lebih akurat. Yang ketiga itu meminta penawaran kompetitif guna pemasok yang disetujui, persetujuan pesanan, dan juga pengendalian anggaran. Yang keempat ini menggunakan vendor yang disetujui, persetujuan pesanan pembelian, kemudian pengawasan kerja vendor, pengendalian anggaran, dan juga pembelian dan biaya yang berkualitas. Yang kelima, persetujuan pesanan atau pembelian yang dibatasi dengan akses ke file utama pemasok. Dan yang keenam itu ada kebijakan di mana kita meminta pegawai bagian pembelian untuk mengungkapkan kepentingan finansial dengan pemasok audit atau vendor. Kemudian ini di bagian simpan dan terima dan simpan barang ini ada ancaman. Yang pertama menerima barang yang tidak dipesan, kemudian yang kedua ini membuat kesalahan dalam perhitungan, dan yang ketiga itu mencuri persediaan. Adapun untuk pengendalian atau kontrolnya, yang pertama itu memerintahkan bagian penerimaan hanya menerima kiriman yang terdapat dalam salinan pesanan pembelian. Yang kedua, ini menggunakan teknologi kode garis di mana petugas meminta bagian penerimaan untuk mencatat jumlah yang diminta dan juga menandatangani laporan penerimaan barang tersebut. Nah, untuk yang ketiga, itu ada pengalian akses fisik ke persediaan, di mana semua transfer persediaan di dalam perusahaan didokumentasikan, dan juga perhitungan fisik persediaan secara periodik. Nah, kemudian untuk di bagian setuju dan juga pembayar faktur dari vendor, ini terdapat ancaman gagal menangkap kesalahan dalam faktur vendor. Kemudian untuk pengendaliannya, faktur harus diverifikasi jumlah yang tertulis dan di dalamnya dibandingkan dengan pesanan yang dijual belikan. Nah, baik, itulah tadi penjelasan mengenai ancaman dan juga penjelasan mengenai proses bisnis siklus pengeluaran.
Nah, selanjutnya kami akan menjelaskan dan mempresentasikan proses bisnis siklus konversi atau produksi. Baik, untuk penjelasan pertama, ini mengenai voucher proses bisnis siklus konversi atau produksi ini akan dijelaskan oleh Pina. Kepada Pina, disilakan. Oke, baik. Terima kasih, moderator. Selanjutnya itu ada proses bisnis siklus konversi atau produksi. Berikut flowchart-nya. Yang pertama itu mendesain produk, kemudian spesifikasi bahan bakunya, selanjutnya itu anggaran produksi, kemudian persiapan produksi, kemudian penjadwalan produksi, kemudian pemindahan bahan baku, selanjutnya itu proses produksi, kemudian penyerahan produk jadi. Adapun penjelasan dari flowchart tersebut, yang pertama itu kan mendesain produk, yaitu merancang desain produk yang akan diproduksi. Ini mencakup spesifikasi teknis, fungsi, dan tujuan produk yang sesuai dengan kebutuhan pelanggan atau pasar. Proses ini melibatkan tim desain untuk menentukan detail teknis produk. Yang kedua itu menentukan spesifikasi bahan baku. Setelah desain selesai, dilakukan pengecekan ketersediaan bahan baku yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan spesifikasi teknis. Tujuannya itu untuk memastikan semua bahan baku tersedia sebelum produksi dimulai. Selanjutnya itu menghitung anggaran produksi. Estimasi biaya produksi berdasarkan bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya. Proses ini penting untuk perencanaan keuangan agar produksi berjalan efisien. Yang keempat itu persiapan produksi, yaitu menjalankan persiapan alat, bahan baku, dan sumber daya tenaga kerja. Proses ini mencakup pemeliharaan peralatan dan pemenuhan bahan baku. Yang kelima itu ada penjadwalan produksi, yaitu membuat jadwal pelaksanaan produksi berdasarkan kapasitas dan target. Penjadwalan ini membantu memastikan semua aktivitas berlangsung sesuai waktu yang direncanakan. Yang keenam, pemindahan bahan baku. Bahan baku dipindahkan dari gudang ke lokasi produksi. Sistem komputer membantu mencatat jenis dan jumlah bahan baku yang dipakai. Proses ini memastikan bahan baku sampai ke lokasi produksi dengan akurat dan efisien. Yang ketujuh itu proses produksi. Pelaksanaan produksi sesuai desain dan spesifikasi yang telah direncanakan. Semua pengeluaran bahan baku, tenaga kerja, dan sumber daya lainnya dihitung selama produksi berlangsung. Yang kedelapan, penyerahan produk jadi. Barang jadi diserahkan ke departemen penjualan untuk distribusi atau pemasaran. Tahap akhir dalam siklus ini adalah memastikan produk siap untuk pelanggan atau pasar. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Pinang Lestari yang menjelaskan flowchart dari proses bisnis siklus produksi. Nah, untuk selanjutnya penjelasan mengenai dokumen terkait ini akan dijelaskan oleh Yunia Fitri. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Nah, di sini saya akan menjelaskan dokumen terkait mengenai siklus proses bisnis siklus konversi atau produksi. Yang pertama ada Bill of Materials atau BOM. Adalah daftar lengkap yang merinci semua bahan, komponen, dan bagian yang diperlukan untuk memproduksi suatu produk atau barang jadi. BOM ini biasanya digunakan dalam proses manufaktur untuk memastikan bahwa semua elemen yang diperlukan tersedia dan dipersiapkan dengan benar sebelum proses produksi dimulai. Nah, bisa dilihat pada gambar berikut. Yang selanjutnya ada operation list. Operation list adalah daftar langkah atau proses yang harus dilakukan untuk menyelesaikan suatu pekerjaan atau menghasilkan produk tertentu. Daftar ini biasanya digunakan dalam bidang manufaktur, produksi, atau layanan untuk memastikan semua tahapan proses dijalankan secara efisien dan konsisten. Nah, berikut adalah contoh gambar operation list-nya. Yang ketiga ada Master Production Schedule atau MPS. Adalah rencana terperinci yang menunjukkan apa yang akan diproduksi, dalam jumlah berapa, dan kapan produksi tersebut dilakukan dalam suatu periode waktu tertentu.
MPS digunakan untuk mengelola proses produksi agar berjalan sesuai dengan permintaan pasar, kapasitas produksi, dan ketersediaan sumber daya. Nah, berikut adalah contoh dari MPS-nya. Yang kelima ada production order. Ini adalah dokumen atau perintah resmi yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk memulai proses produksi suatu barang atau produk. Dokumen ini berfungsi sebagai panduan bagi tim produksi untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan spesifikasi, kuantitas, dan jadwal yang telah ditentukan. Nah, berikut adalah contoh production order-nya. Yang keenam, material requisition adalah dokumen resmi digunakan untuk meminta bahan baku atau material yang diperlukan dari gudang atau penyimpanan untuk keperluan produksi atau proyek tertentu. Dokumen ini membantu memastikan bahwa bahan yang diminta sesuai dengan kebutuhan dan tersedia dalam jumlah yang cukup. Berikut adalah contoh material requisition form-nya. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih, Yuna Fitri. Nah, untuk materi selanjutnya mengenai ancaman dan pengendalian, ini akan dijelaskan oleh Dugarina. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada ancaman dan pengendalian. Yang pertama itu ada ancaman umum dalam proses produksi ayam prok-prok Tanjung Pinang. Ada kualitas bahan baku, di mana kualitas bahan baku yang tidak sesuai dengan yang tidak sesuai dapat menghasilkan produk yang cacat, dapat mengganggu proses produksi. Selanjutnya ada fluktuasi harga bahan baku, di mana kenaikan harga bahan baku dapat meningkatkan biaya produksi. Yang kedua itu ada ancaman terhadap proses. Pada ancaman terhadap proses itu ada kerusakan mesin dan peralatan, di mana kerusakan mesin atau peralatan dapat menghentikan atau memperlambat proses produksi. Selanjutnya ada kesalahan manusia, di mana kesalahan dalam pengoperasian mesin, kesalahan dalam pencatatan, atau kesalahan dalam pengambilan keputusan dapat menyebabkan produk cacat atau kerugian lainnya. Selanjutnya adalah gangguan listrik. Gangguan listrik dapat menghentikan proses produksi yang bergantung pada listrik. Selanjutnya ada bencana alam. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan kebakaran dapat merusak fasilitas produksi dan mengganggu operasional. Nah, yang ketiga itu ada ancaman terhadap output, di mana ancaman terhadap output ini mempengaruhi produk cacat, yaitu produk yang cacat dapat menurunkan kualitas, merek, dan menyebabkan kerugian finansial. Selanjutnya penurunan permintaan, di mana penurunan permintaan ini dapat menyebabkan kelebihan produksi dan kerugian. Selanjutnya ada persaingan yang ketat. Persaingan yang ketat dapat memaksa perusahaan untuk menurunkan harga jual dan meningkatkan kualitas produk. Ancaman terhadap sistem informasi. Yang selanjutnya itu ada kegagalan sistem. Kegagalan sistem informasi dapat mengganggu proses produksi, pencatatan, dan pengambilan keputusan. Selanjutnya ada cyber security, yaitu serangan siber dapat menyebabkan kebocoran data, kerusakan sistem, dan kerugian finansial. Yang keempat itu ada pengendalian dalam proses produksi. Nah, pada pengendalian ini terdapat pengendalian kualitas. Yang pertama itu menetapkan standar kualitas produk. Yang kedua melakukan inspeksi kualitas pada bahan baku yang proses produksi dan produk jadi. Yang ketiga menggunakan proses pengendalian kualitas seperti Sigma atau ISO. Selanjutnya pemeliharaan mesin dan peralatan. Yang pertama itu ada melakukan pemeliharaan secara berkala. Yang kedua menyediakan suku cadang pengganti. Selanjutnya ada pengembangan sumber daya manusia, yaitu ada melakukan pelatihan bagi karyawan, memberikan insentif untuk meningkatkan kinerja. Selanjutnya ada manajemen risiko. Yang pertama mengidentifikasi risiko yang potensial. Yang kedua membuat rencana kontingensi. Yang ketiga membeli asuransi. Selanjutnya ada sistem informasi yang handal. Yang pertama itu menggunakan sistem ERP atau Enterprise
resource planning. Yang kedua, melakukan backup data secara teratur. Yang ketiga, menerapkan sistem keamanan siber. Selanjutnya, hubungan dengan supplier. Yang pertama, membangun hubungan yang baik dengan supplier. Yang ketiga, diversifikasi supplier untuk mengurangi risiko. Demikian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Dugarina yang telah menjelaskan proses ancaman dan juga pengendalian. Nah, itulah tadi presentasi dari kami mengenai proses bisnis siklus konversi atau produksi. Ini di stop dulu kan? Ya, stop dulu. Masuknya pakai link. Baik, selanjutnya presentasi mengenai materi proses bisnis siklus penggajian. Nah, di mana pada materi pertama ini akan saya jelaskan sendiri, yakni mengenai proses bisnis siklus penggajian. Baik, bagaimana sudah terlampir bentuk flowchart dari mana proses bentuk dari penggajian ini. Yang bagian pertama itu ada bagian HRD. Yang pertama ini menyiapkan data gaji untuk karyawan dan supplier, baik itu dari karyawan yang berada di kantor pusat maupun yang berada di kantor cabang perusahaan. Nah, yang kedua itu melakukan perhitungan potongan gaji karyawan dan juga supir atas pinjaman yang dikeluarkan oleh perusahaan atau piutang. Kemudian yang ketiga itu setelah semua data yang diperlukan tadi selesai, maka langkah selanjutnya adalah pembuatan slip dan daftar gaji bagi seluruh karyawan maupun supir. Nah, selanjutnya itu ada bagian keuangan. Bisa tolong di scroll ke bawah, teman-teman. Nah, pada bagian keuangan ini yang pertama itu ada bagian keuangan di mana kita melakukan evaluasi untuk mengkoreksi secara keseluruhan apakah perhitungan gaji tersebut telah benar atau salah. Yang kedua, apabila gaji tersebut sudah benar, maka bagian keuangan membuat pengajuan form permintaan dana atau disingkat dengan FPD kepada pimpinan sebesar jumlah gaji keseluruhan atas data yang telah dibuat untuk kemudian dibuatkan giro. Nah, bagian kedua yaitu bagian selanjutnya itu ada pimpinan, di mana pimpinan ini menyetujui dan menandatangani form permintaan dana dan juga giro. Nah, selanjutnya itu ada bank. Nah, setelah semua data telah siap, maka selanjutnya perusahaan menyerahkan data tersebut ke bank untuk pencairan dana yang akan ditransfer ke masing-masing rekening pribadi karyawan. Nah, selanjutnya itu ada karyawan. Nah, pada tanggal dikeluarkannya gaji, maka karyawan mengambil gajinya melalui ATM. Baik, itulah tadi penjelasan mengenai siklus penggajian. Nah, untuk selanjutnya itu mengenai dokumen terkait akan dijelaskan oleh Pina Lestari. Kepada Pina, disilakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya itu dokumen terkait. Yang pertama itu ada dokumen pendukung perubahan gaji dan upah. Dokumen-dokumen ini umumnya dikeluarkan oleh fungsi kepegawaian berupa surat keputusan yang berhubungan dengan karyawan, seperti surat keputusan pengangkatan karyawan baru, kenaikan pangkat, skorsing, perubahan tarif upah, penurunan pangkat, pemindahan, dan sebagainya. Tembusan dokumen ini dikirimkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kepentingan pembuatan daftar gaji dan upah. Berikut terlampir dokumennya. Selanjutnya ada kartu, scroll ke atas lagi guys. Kartu jam, bentar ya. Kartu jam hadir. Bentar ya, kenapa ya kayak gini? Ada. Cut ya, Mar. Selanjutnya itu ada kartu jam hadir.
Kartu jam hadir ini digunakan oleh fungsi pencatat waktu untuk mencatat jam hadir setiap karyawan di perusahaan. Catatan jam hadir dapat berupa daftar hadir biasa, dapat pula berbentuk kartu hadir yang diisi dari mesin pencatat waktu. Berikut terlampir kartu hadirnya, bisa dilihat. Kemudian kartu jam kerja. Kartu jam kerja merupakan dokumen yang digunakan untuk mencatat waktu yang dikonsumsi tenaga kerja langsung pada perusahaan yang diproduksi berdasarkan pesanan. Dokumen ini diisi oleh mandor pabrik dan diserahkan ke fungsi pembuat daftar gaji dan upah untuk kemudian dibandingkan dengan kartu jam hadir sebelum digunakan untuk distribusi biaya langsung kepada setiap jenis produk. Berikut terlampir kartu jam kerjanya. Selanjutnya, itu ada daftar gaji dan upah. Daftar gaji dan upah merupakan dokumen yang memuat informasi mengenai jumlah gaji dan upah bruto tiap karyawan, potongan-potongan berupa PPh pasal 21, utang karyawan, iuran untuk organisasi karyawan, serta jumlah gaji neto tiap karyawan dalam satu periode pembayaran. Berikut terlampir dokumennya. Bisa dilihat. Selanjutnya itu slip gaji dan upah. Slip gaji berisi berbagai elemen upah Anda seperti gaji produk, seperti gaji pokok, tunjangan, dan insentif berbasis kinerja. Ini juga mencantumkan nilai yang dipotong dari gaji Anda seperti asuransi, pajak, dan premi jaminan hari tua. Slip gaji adalah bukti sah dari upah Anda. Berikut terlampir slip gaji dan upahnya. Oke, cukup sekian dari saya. Saya serahkan kembali kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Pina Lestari. Nah, untuk ancaman dan juga pengendalian dari siklus penggajian ini akan dijelaskan oleh Nur Asmiati. Kepadanya disilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai ancaman dan pengendalian terkait. Yang pertama itu adalah perubahan tanpa otorisasi atas file induk penggajian. Nah, mengenai ancaman, yaitu yang pertama adalah risiko kesalahan dalam proses pembayaran, seperti pembayaran gaji kepada karyawan yang tidak ada atau pembayaran yang tidak sesuai dengan ketentuan. Kemudian selanjutnya yaitu kecurangan internal, di mana individu yang tertentu dapat memanipulasi data gaji demi kepentingan pribadi, misalnya dengan menaikkan gaji tanpa persetujuan yang sah. Kemudian kerugian finansial yang mengakibatkan pembayaran yang tidak valid, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi likuiditas usaha kecil dan menengah. Selanjutnya adalah jika kesalahan dalam penggajian terus berulang, hal ini dapat menyebabkan penurunan kepercayaan karyawan terhadap pemilik usaha. Nah, selanjutnya itu ada pengendaliannya. Yang pertama adalah batasi akses terhadap dokumen penggajian hanya untuk pemilik atau karyawan yang dapat dipercaya. Selanjutnya, setiap modifikasi yang dilakukan pada dokumen penggajian wajib mendapatkan persetujuan, baik secara tertulis maupun lisan, dari pemiliknya. Selanjutnya, lakukanlah pencadangan file secara berkala, terutama setelah siklus pembayaran. Kemudian selanjutnya yaitu pemisahan antara tugas pencatatan data karyawan, perhitungan gaji, dan pemrosesan pembayaran. Sebaiknya dilakukan jika memungkinkan, guna menghindari terjadinya konflik dan kepentingan. Adapun yang kedua, yaitu data waktu kerja yang tidak akurat. Nah, ancamannya yang pertama, kecurangan pencatatan waktu kerja. Selanjutnya, kesalahan pada administrasi. Kemudian, pembayaran gaji yang tidak tepat disebabkan oleh informasi yang keliru, baik yang berasal dari kesalahan maupun dari tindakan manipulatif. Kemudian selanjutnya, data waktu kerja yang tidak tepat dapat menyulitkan manajemen dalam menilai produktivitas karyawan dengan akurat. Kemudian, ketidakcocokan dalam pencatatan waktu kerja dapat menyebabkan konflik antara pemilik dan karyawan mengenai pembayaran gaji. Adapun pengendalian, yang pertama adalah gunakanlah metode pencatatan yang mudah namun tetap teratur, seperti menggunakan lembar absensi harian atau buku kehadiran. Selanjutnya, tetapkan sistem tanda tangan manual pada daftar kehadiran harian sebagai bukti fisik kehadiran. Gunakan alat seperti
fingerprint yang sederhana untuk merekam waktu kedatangan dan keluar. Kemudian, penting bagi karyawan untuk memahami signifikansi dari pencatatan waktu kerja yang tepat guna menjamin keadilan dalam proses pembayaran gaji. Adapun yang ketiga, yaitu pemrosesan penggajian yang tidak akurat. Mengenai ancaman, yang pertama yaitu kesalahan dalam perhitungan gaji, potongan, atau lembur dapat mengakibatkan ketidakadilan dalam pembayaran. Kemudian, gaji yang tidak tepat dapat membuat merasa kurang dihargai atau merasa dirugikan. Selanjutnya, kesalahan dalam memasukkan data atau melakukan perhitungan dapat mengakibatkan pembayaran yang berlebihan, yang pada gilirannya dapat memberikan dampak negatif terhadap kondisi keuangan pemilik. Adapun mengenai pengendaliannya adalah yang pertama pastikan bahwa informasi mengenai jam kerja dan file induk penggajian selalu diperbaharui sebelum proses perhitungan gaji dilakukan. Selanjutnya, lakukan verifikasi ulang terhadap perhitungan gaji sebelum proses pembayaran dilaksanakan. Kemudian, sebaiknya manfaatkan aplikasi spreadsheet seperti Excel atau Google Sheet yang dilengkapi dengan rumus otomatis untuk melakukan perhitungan gaji. Nah, selanjutnya, pastikan penggajian dilakukan pada waktu yang sama setiap bulan agar ada cukup waktu untuk memeriksa akurasi. Kemudian selanjutnya, yang keempat, yaitu pencurian cek gaji atau distribusi cek gaji palsu. Mengenai ancamannya, yang pertama, pencurian cek gaji dapat mengakibatkan hilangnya uang tunai dan peningkatan biaya pada perusahaan. Selanjutnya, distribusi cek gaji palsu. Pelaku kejahatan dapat memasukkan cek untuk mencairkan dana milik UKM. Selanjutnya, kehilangan dana akibat pencairan cek palsu atau pencurian cek yang salah. Selanjutnya mengenai pengendali. Yang pertama itu menerapkan kebijakan anti penipuan. Kebijakan anti penipuan dapat membantu melindungi perusahaan dari pemalsuan gaji. Kebijakan ini dapat mencakup yang pertama kode etik, yang kedua saluran telepon khusus penipuan untuk mendorong pengungkapan pelanggaran, yang ketiga prosedur pemutusan hubungan kerja. Adapun yang selanjutnya kebijakan perusahaan yang terperinci untuk menjaga akuntabilitas karyawan atas klaim yang mereka ajukan. Kemudian membatasi akses cek gaji kosong. Membatasi akses cek gaji kosong dapat membantu mengendalikan pencurian cek gaji. Kemudian memastikan sistem pengendalian inter yang memadai. Sistem pengendalian inter yang memadai dapat membantu menjaga keamanan harta perusahaan atau pengungkapan data tanpa otorisasi. Mengenai ancaman yang pertama itu ada informasi yang bersifat sensitif seperti data penghasilan atau detail rekening karyawan dapat diakses atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki hak. Kemudian, risiko terhadap akses ilegal atau pencurian informasi yang disebabkan oleh malware, serangan phishing, atau penggunaan perangkat lunak yang tidak aman. Selanjutnya, pelanggaran data dapat mengakibatkan penurunan tingkat kepercayaan di antara karyawan dan mitra bisnis. Kemudian selanjutnya, kerugian finansial karena pelanggaran privasi atau data yang salah digunakan. Adapun mengenai pengendalian, yang pertama yaitu batasi akses terhadap informasi sensitif hanya untuk individu atau entitas yang benar-benar membutuhkannya. Kemudian lakukanlah pengamanan data secara berkala dengan menyimpannya pada perangkat eksternal yang terpercaya atau menggunakan layanan cloud yang dilengkapi dengan enkripsi. Kemudian selanjutnya, penyimpanan data dalam format fisik seperti dokumen karyawan atau slip gaji harus dilakukan dengan hati-hati. Oleh karena itu, penting untuk menyimpan dokumen-dokumen tersebut di dalam lemari yang terkunci, yang hanya dapat diakses oleh individu yang memiliki otoritas yang sesuai. Adapun yang keenam, yaitu kegagalan dalam melakukan pembayaran. Mengenai ancamannya, yang pertama adalah kesalahan dalam mentransfer atau memasukkan data pembayaran ke rekening karyawan. Kemudian, ketidakpuasan yang dialami oleh karyawan akibat masalah dalam pembayaran dapat berdampak negatif terhadap produktivitas serta hubungan antar rekan kerja. Adapun selanjutnya mengenai keterlambatan pembayaran. Nah, kemudian mengenai pengendalian, yang pertama itu, lakukanlah verifikasi ulang terhadap informasi rekening dan total pembayaran sebelum melaksanakan proses transfer. Kemudian selanjutnya, pilihlah aplikasi perbankan yang dapat diandalkan untuk melakukan transaksi pembayaran dengan cara yang efisien dan aman. Kemudian yang terakhir yaitu, tetapkanlah jadwal pembayaran yang jelas dan pastikan semua pihak terkait mematuhinya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Nur
Niati yang telah menjelaskan mengenai pengalian dan juga ancaman. Baik, itulah tadi presentasi dari kelompok kami, yakni kelompok 4, mengenai proses bisnis siklus pendapatan hingga proses bisnis siklus penggajian. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang, kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ardiansa SE MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, dan juga terima kasih kepada teman-teman dari kelompok 4 yang telah berpartisipasi menyusun case method dari tugas-tugas ini dan juga membuat makalahnya. Terima kasih. Demikian apa yang dapat kami sampaikan. Terlebih dan terkurang, kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. wabarakatuh. Guys, aku mau nanya. Mau nanya dong. Ini Guys, langsung matiinnya kayak mana? Kayak tadi aja lagi yang more. Nantikan rekaman.